Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Faruq yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan nikmat dan karunia yang sangat banyak kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas kita, terutama adalah aktivitas kita di dalam menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini merupakan aktivitas yang paling penting dalam kehidupan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua adalah agar kita menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Allah taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku saja. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita semua berupa alat-alat kerja kita, tangan, kaki, lisan, mata, telinga, dan semuanya yang ada pada anggota tubuh kita. Dan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kemampuan dan kekuatan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kita juga kehendak. Plus ditambah lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah. Sehingga Allah taala menjadikan kita berkehendak kepada kebaikan. Karena di sana banyak orang yang punya kekuatan, punya kemampuan, punya alat tubuh yang lengkap, punya kehendak, tetapi kehendaknya itu tidak sesuai dengan ridha Allah Ta'ala, ya kan? Maka ketika Allah Ta'ala sudah memberikan nikmat kepada kita berupa alat-alat untuk beribadah, alat-alat untuk kerja, ya kan? Memberikan kehendak juga, memberikan kemampuan juga, qudrah, terus ditambah dengan hidayah, maka sungguh ini merupakan nikmat yang sangat besar, ya. Karena dengan hidayah tersebut, dengan kita mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala ini, alat-alat kerja kita bisa kita gunakan dalam perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga nanti kita akan mendapatkan nikmat yang jauh lebih besar daripada nikmat yang ada di dunia ini, yaitu nikmat berupa pahala-pahala yang Allah berikan kepada kita.
nikmat berupa surga yang Allah Ta'ala sediakan nanti di akhirat. Maka ketika kita mendapatkan nikmat di dunia dan itu ditambah dengan nikmat hidayah, sungguh ini nikmat yang luar biasa. Berbeda dengan orang yang hanya mendapatkan nikmat di dunia lalu dia tidak mendapatkan nikmat hidayah dari Allah Ta'ala, maka akibatnya nanti di kemudian hari, yaitu di hari akhirat nanti, orang tersebut akan mendapatkan kerugian, akan mendapatkan kecelakaan. Walaupun ketika di dunia ini barangkali orang tersebut adalah orang yang paling banyak mendapatkan nikmat dunia, ya kan? Makanya dalam hadis itu disebutkan, dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya ada seseorang yang didatangkan pada hari kiamat nanti, yang dia itu termasuk penghuni surga, ya. Namun Allah Ta'ala mentakdirkan orang tersebut ketika di dunia banyak mendapatkan musibah, banyak mendapatkan musibah di surga, di dunia, ya. Yaitu mungkin dia itu orangnya miskin secara ekonomi, mungkin dia itu orangnya sering sakit-sakitan, banyak terkena musibah ini dan itu, gitu kan. Tapi orang ini termasuk apa? Ahli surga. Artinya ketika di dunia mendapatkan apa? Hidayah, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia dimasukkan sebentar saja di surga, maka dia ditanya, apakah kamu pernah merasakan susah ketika hidup di dunia? Padahal secara hitung-hitungan secara kacamata dunia itu dia adalah orang yang paling susah, ya kan? Orang yang paling melarat, ya kan? Orang yang paling miskin, orang yang paling susah. Ketika dia dimasukkan sebentar saja di surga, dia ditanya, apakah kamu dulu di dunia pernah merasakan susah? Apa jawabnya? Tidak pernah sama sekali. Tidak pernah merasakan apa? Susah. Masya Allah. Karena nikmat surga di dunia, nikmat surga walaupun hanya sebentar saja itu sudah menghilangkan apa? Menghilangkan kesusahan nikmat di dunia. Nah, sebaliknya yaitu orang-orang yang termasuk penduduk neraka, dan dia diambil satu orang sebagai contoh. Yang dia termasuk penduduk neraka dan dia adalah orang yang paling mendapatkan kesenangan di dunia. Paling mendapatkan kesenangan di dunia. Barangkali mungkin dia hidupnya yang paling enak, nyaman di dunia, ya kan? Hartanya paling banyak di dunia, ya. Namun dia tidak mendapatkan apa? Nikmat hidayah. Sehingga dia itu masih dalam kekafirannya. Maka orang tersebut dimasukkan ke dalam neraka karena kekafirannya. Baru sebentar dimasukkan ke dalam neraka, ditanya orang tersebut, apakah kamu pernah merasakan sedikit pun nikmat waktu di dunia? Maka dia mengatakan apa? Sama sekali nggak pernah merasakan nikmat di dunia. Padahal dia orang yang paling mendapatkan kesenangan yang sangat banyak, paling banyak nikmat dunianya, ya. Tapi ketika dia masuk dalam neraka, apa? Dia sudah melupakan itu semua dan merasakan tidak pernah sama sekali mendapatkan nikmat di dunia walaupun hanya sedikit. Tidak pernah, katanya demikian. Ini merupakan pelajaran bagi kita, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya ketika kita di dunia ini mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan beragam nikmat yang ada, maka ingatlah bahwasanya nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat hidayah. Nikmat Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa memeluk agama Islam, sehingga kita bisa melaksanakan amalan-amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita sebagai orang-orang Islam yang mau beribadah di dalam Islam tersebut. Dan lebih utama lagi adalah ketika kita diberikan taufik oleh Allah Ta'ala untuk mau mempelajari agama Islam. Kenapa? Karena dengan kita mendapatkan taufik untuk mempelajari agama Islam, artinya kita akan mendapatkan kebaikan yang lebih banyak lagi, ya. Kita masuk Islam, kita beribadah di dalam Islam, itu sudah merupakan kebaikan. Tetapi ketika kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala menuntut agama Islam, mempelajari agama ini, ya, ngaji seperti ini, maka insya Allah ini merupakan tanda bahwasanya kita akan mendapatkan kebaikan yang lebih banyak lagi, ya. Karena dengan kita memiliki ilmu,
kita akan mengetahui cara-cara ibadah kepada Allah Ta'ala yang lebih dalam lagi, yang lebih bagus lagi, sehingga kualitas ibadah kita kepada Allah akan lebih bagus lagi. Dan yang ibadah-ibadah yang mungkin dulu belum pernah kita laksanakan, dengan adanya ilmu, dengan kita mengetahuinya, kita akan melaksanakannya. Kan gitu. Belum lagi ketika kita memiliki ilmu tentang agama Islam ini, kita akan semakin mantap di dalam apa? Melaksanakan ibadah. Oh, ini saya yakin, ini amalan yang memang ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia akan istiqomah dalam amalannya tersebut. Maka tidak heran Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan pada orang tersebut, maka Allah akan memberikan pemahaman kepadanya di dalam agama. Juga Rasulullah SAW mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan, padanya dia menuntut ilmu, mencari ilmu tentang agama ini, maka Allah Ta'ala akan memberikan kemudahan baginya jalan menuju surga. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengistiqomahkan kita semua di dalam agama Islam ini, di dalam ketakwaan kepada Allah, dan juga di dalam menuntut ilmu agama ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara ilmu yang sangat penting untuk kita pelajari dan sudah kita terangkan sebelumnya, yaitu ilmu tentang nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Sudah kita terangkan pada pertemuan yang lalu, 1 bulan yang lalu, tentang pentingnya kita mengilmui nama-nama Allah Ta'ala, mempelajari nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di antaranya telah kita terangkan bahwasanya ilmu tentang nama-nama Allah Ta'ala itu merupakan faktor penyebab kita mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Di antaranya juga kita terangkan kemarin bahwasanya ilmu tentang nama-nama Allah Ta'ala atau mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu merupakan pondasi dasar dalam keimanan kita, yang itu menjadi pondasi sedalam amalan-amalan kita. Ya, ketika kita ingin membangun amalan-amalan kita dalam agama ini dengan bangunan yang kuat, kokoh, dan tinggi menjulang, maka pondasinya harus kuat. Maka di antaranya adalah kita mempelajari agama ini dengan mempelajari nama-nama Allah Ta'ala, dengan mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebaik-baiknya. Nah, kemudian juga di antara perkara yang telah kita sampaikan tentang pentingnya kita mempelajari nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yaitu bahwasanya mengenal nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala merupakan tujuan dalam kehidupan kita. Selain daripada yang telah kita terangkan bahwasanya tujuan hidup kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ternyata ada tujuan yang kedua, ya, yaitu apa? Mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya di antara poros dakwahnya para Rasul alaihi wassalatu wassalam adalah mengenalkan siapakah Allah kepada umatnya. Ya. Maka diantaranya adalah dengan diterangkan kepada umatnya tersebut nama-nama Allah Ta'ala yang kita kenal dengan Al-Asma'ul Husna. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan menyampaikan tentang perkara yang lain. Kalau kemarin pentingnya kita mengenal nama-nama Allah Ta'ala, maka sekarang kita akan sampaikan tentang buah yang bisa kita petik, ya, buah yang manis yang bisa kita petik ketika kita mengenal nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi apa sih yang bisa kita peroleh ketika kita mengenal nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya? Nah, inilah saya akan menyampaikan tentang hal ini, bahwasanya ternyata nanti kita akan mendapatkan buah-buah yang sangat indah, dan sesungguhnya itu adalah merupakan hajat kita. Buah tersebut merupakan apa? Hajat kebutuhan kita. Sehingga ini mudah-mudahan bisa memberikan dorongan yang lain lagi bagi kita
ya, selain dari yang telah kita sampaikan dahulu, menjadi dorongan bagi kita untuk semakin ingin mengenal Allah Ta'ala dengan sebaik-baiknya, ya, menjadi dorongan bagi kita untuk semakin kuat keinginan kita dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya ingin menyampaikan beberapa poin tentang buah kita mengenal nama-nama Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya, yang sesungguhnya kalau kita lihat dari keterangannya para ulama rahimahumullah ta'ala, maka sungguh sangat banyak sekali buah yang kita peroleh dari mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Di sini saya ingin menyampaikan mungkin ada 5 poin penting, 5 poin penting di antara buah kita mengenal nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya akan sebutkan 5 poin tersebut dan nanti kita akan terangkan secara ringkas insyaallah dari masing-masing poin tersebut. Yang pertama, buah yang pertama adalah bahwasanya dengan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal Asmaul Husna, maka kita akan bertambah keimanan kita. Akan bertambah apa? Keimanan kita. Jadi dengan mengenal Allah Ta'ala, dengan mengenal nama-nama Allah Ta'ala yang disebut dengan Asmaul Husna, insya Allah keimanan kita akan semakin kuat, ya. Dan tentu saja kalau keimanan semakin kuat, maka akan semakin bagus pula amalan dan akhlak kita, kan gitu. Nah, tapi ini buah yang pertama, nanti kita akan sedikit tambahi penjelasannya. Kemudian buah yang kedua, bahwasanya dengan mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang dikenal dengan Asmaul Husna, maka kita akan semakin bertambah kuat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan semakin bertambah kuat di dalam apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Yang dulunya mungkin ibadahnya itu agak malas-malasan, ya, maka dengan mengenal Allah Ta'ala sebaik-baiknya, insya Allah ibadahnya itu akan semakin rajin, ya kan? Yang dulunya mungkin kalau sholat wajib itu agak akhir-akhir, gitu kan? Maka setelah mengenal Allah Ta'ala dengan sebaik-baiknya, insya Allah akan semakin rajin dalam sholat wajibnya, itu tidak mengakhirkan sholat wajib, tapi dia segera melaksanakannya tepat pada waktunya. Yang dulunya mungkin dia banyak meninggalkan sholat-sholat sunnah atau amalan-amalan ibadah yang sunnah, maka setelah mengenal Allah Ta'ala, insya Allah dia akan semakin rajin melaksanakan amalan-amalan yang sunnah. Demikian pula dalam masalah perkara-perkara yang haram, ya kan? Yang barangkali sebelumnya dia masih suka bermaksiat, ya, masih suka melaksanakan kemungkaran-kemungkaran yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah mengenal Allah Ta'ala dengan nama-namanya dan pengenalannya itu mendalam, ya, bukan cuma sekedar pengetahuan saja, ya, tapi betul-betul dia resapi, ya, maka nanti akan mudah untuk meninggalkan maksiat. Nah, ini yang kedua, ya, akan menguatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, di antara buah yang bisa kita peroleh dari mengenal nama Allah Ta'ala Asmaul Husna, kita akan bisa memiliki akhlak yang mulia, ya. Kita akan bisa memiliki akhlak yang mulia, yakni perangai-perangai yang bagus, yang indah, yang dimiliki oleh seorang manusia, ya. Seperti misalnya menyayangi orang lain, bersikap rahmat kepada orang lain, ya kan? Kemudian diantaranya tawadhu kepada orang lain, dan lain sebagainya, di antara akhlak-akhlak mulia yang itu tumbuh karena dia telah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesungguhnya. Nah, dan ini ada contohnya, kan, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah beliau? Rasulullah SAW, dia adalah seorang manusia yang paling mengenal tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak Rasulullah SAW, maka dijawablah oleh Aisyah tersebut bahwasanya kana khuluquhul Quran, akhlaknya Rasulullah SAW adalah Al-Quran, ya.
Ini merupakan representasi dari Al-Quran itu sendiri. Kebaikan-kebaikan yang ada dalam Al-Quran, ya kan, diwujudkan oleh perangai perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dalam surat Al-Qalam Allah mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Rasul berada di atas akhlak yang sangat agung, ya, akhlak yang sangat mulia. Nah, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, dengan kita mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga penting ini ya, yang keempat ini, yaitu kita akan mendapatkan ketentraman, ketenangan hidup di dunia. Ketentraman, ketenangan hidup di dunia. Yang mungkin sebelumnya dia suka berkeluh kesah ketika mendapatkan perkara-perkara yang susah, maka setelah dia mengenal Allah Ta'ala, dia lebih tenang hidupnya, ya. Ketika dia dulunya ketika terhimpit oleh masalah ekonomi, ya, yang sempit, ya, maka setelah mengenal Allah Ta'ala, dia bisa lebih mudah untuk menghadapinya, lebih mudah untuk menghadapinya. Intinya seseorang itu akan bisa terhindar dari penyakit yang namanya stres, ya kan, ketika dia sudah mengenal Allah Ta'ala dengan sebaik-baiknya. Nanti kita terangkan juga insya Allah. Dan yang kelima yang akan kita sampaikan di sini terakhir, walaupun bukan terakhir dari buah yang ada karena buahnya sangat banyak, yaitu dengan mengenal nama Allah Ta'ala, ya, memahami nama Allah Ta'ala, maka kita akan bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan buah yang paling besar, ya, karena inilah yang menjadi hasil akhir dari kehidupan kita di dunia, berpindah ke akhirat, dan di akhirat nanti kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi 5 ini ya, insya Allah kita akan terangkan sedikit demi sedikit. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama adalah tentang bertambahnya keimanan. Jadi dengan kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui nama-namanya, maka insya Allah Ta'ala kita akan bertambah keimanan kita, ya, akan bisa bertambah keimanan kita. Kita mengetahui bahwasanya iman itu ada berapa rukun? Ada 6 rukun, ya kan? Iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada kitab-kitab sucinya Allah, iman kepada para rasulnya, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir, ya kan? Perkara pokok dalam keimanan ada 6 rukun iman ini. Dan dari 6 rukun iman tersebut, ya, yang paling pokok itu yang mana? Al-imanu billah. Itu yang paling pokok, ya kan? Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang setelahnya yaitu iman kepada malaikat, itu merupakan cabang dari iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun semuanya pokok dalam masalah keimanan, tetapi itu merupakan cabang dari iman kepada Allah. Kita katakan cabang karena apa? Malaikat adalah malaikatnya Allah, kitab suci adalah kitab sucinya siapa? Allah Ta'ala, dan seterusnya, ya. Maka ketika kita mengetahui iman ini ternyata pokoknya, ya, ada dalam iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita lihat ternyata iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hakikatnya itu apa sih? Iman kepada Allah Ta'ala hakikatnya adalah kita mentauhidkan Allah Ta'ala, ya, atau beriman kepada Allah Ta'ala dalam hal rububiyahnya, dalam hal uluhiyahnya, dan dalam hal nama-nama dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kita mengimani kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kita mengimani dialah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Nah, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ternyata dia akan bisa menjadi sempurna, ya, tatkala kita itu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama-namanya yang maha indah ini, Asmaul Husna, ya. Karena dengan kita mengenal nama-nama Allah Ta'ala yang maha indah, kita mengetahui
bahwasanya setiap nama Allah Ta'ala itu mengandung sifat yang itu merupakan sifat kesempurnaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Seperti misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Hakim. Allah Ta'ala adalah Al-Hakim. Atau dari nama yang pertama saja, nama lafzul jalalah Allah yaitu Allah. Nama Allah Allah, ya kan? Dari nama ini, dari kita mengenal nama Allah, ternyata dia maknanya adalah dia adalah Dzul Uluhiyah. Dia adalah zat yang memiliki kesempurnaan yang mutlak, yang kesempurnaan tersebut menjadikan dia Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Mana dari uluhiyah? Maknanya apa? Dari nama Allah Ta'ala Allah, ya, kita akan mengetahui bahwasanya semua sifat-sifat Allah Ta'ala itu sifat-sifat yang sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Ketika kita mempelajari tentang sifat ilmunya Allah Ta'ala misalkan, maka ilmunya adalah ilmu yang sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun. Semua tempat terjangkau oleh ilmunya Allah Ta'ala, tidak ada yang luput. Semua waktu diketahui oleh Allah Ta'ala. Kejadian-kejadian yang ada pada waktu tersebut, yang lampau, yang sekarang, yang akan datang, semuanya diketahui oleh Allah Ta'ala. Ya. Yang belum terjadi diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semenjak dahulu kala. Ya kan? Istilahnya dalam bahasanya semenjak azali. Ya. Jadi bukanlah Allah Ta'ala itu mengetahui sesuatu terjadi ketika terjadi, bukan, bahkan semenjak azali Allah Ta'ala sudah mengetahui akan terjadi seperti itu. Ini merupakan kesempurnaan ilmunya Allah, ya kan? Juga ketika kita mempelajari tentang nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Hadi, Allah Ta'ala dialah yang memberikan petunjuk misalnya, ya, maka kita memahami bahwasanya Allah Ta'ala dialah yang sempurna dalam memberikan petunjuk kepada hambanya. Setiap makhluk, ya kan, semua yang Allah ciptakan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hidup di dunia ini. Tidak ada terkecuali, ya kan, diberi petunjuk untuk hidup di dunia ini. Kita bisa pikirkan, coba lihat apa namanya, binatang-binatang itu, ya kan, mereka nggak pernah sekolah, gitu. Nggak pernah sekolah, tapi mereka itu bisa apa? Nyari makan, ya, nggak kesulitan dalam bidang ekonomi, ya kan, ya. Mereka bisa nyari makan, ya kan, bisa nyari makan sendiri. Yang apa namanya, istilahnya binatang-binatang itu mereka seperti burung, ya kan. Burung itu kan kegiatannya apa? Terbang ke sana kemari kan tiap hari kan. Ketika kecil apa bisa terbang langsung? Hah? Ada nggak yang ngajarin terbang? Apakah disekolahkan biar bisa terbang? Ternyata tidak kan. Allah Ta'ala yang berikan petunjuk kepada burung tersebut untuk bisa terbang, ya kan? Untuk bisa terbang. Ini Masya Allah, ini merupakan hidayah yang Allah Ta'ala berikan kepada seluruh makhluknya, tidak terkecuali, ya. Namun ada hidayah yang khusus, yang ini berkaitan dengan cintanya Allah Ta'ala. Ada hidayah yang Allah berikan khusus kepada orang-orang yang dicintai. Ini yang disebut dengan hidayah taufik, ya kan? Sebagian manusia diberi hidayah untuk bisa beribadah kepada Allah. Ini. Dan tidak ada satupun makhluk yang bisa memberikan hidayah taufik ini. Ketika kita mengetahui tentang nama Allah Al-Hadi, mempelajari nama Allah Al-Hadi ini, maka kita akan bersandar kepada Allah Ta'ala ketika kita ingin menggapai sesuatu kebaikan, ya, kita minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan merupakan keimanan, ya kan? Keimanan kita untuk senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya. Belum lagi ketika kita berbicara tentang al-iman bil qadar, iman kepada takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan si fulan apa namanya, ekonominya mepet, si fulan ekonominya itu sedengan, si fulan itu orang yang kaya.
Nah, ini semua kalau kita memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya Allah taala dia adalah zat yang maha sempurna dalam semua perbuatan yang Allah lakukan. Semua yang Allah lakukan itu pasti mengandung apa? Hikmah. Maka di antara nama Allah adalah Al-Hakim. Al-Hakim, ya kan? Allah taala yang semua perbuatannya itu pasti mengandung apa? Hikmah. Maka orang yang mengenal nama Allah taala ini, dia akan menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Oh, saya dikasih seperti ini memang Allah taala yang lebih tahu tentang saya itu pantas dapat seperti ini, ya kan? Akan paham gitu. Sehingga betul-betul mengenal nama Allah Subhanahu wa taala ini akan menjadikan seseorang itu bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada perkataan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala tentang masalah ini, yaitu tentang masalah bertambahnya keimanan seseorang seiring dengan bertambahnya pengetahuan dia tentang nama Allah Subhanahu wa taala. Yaitu di sana dikatakan oleh beliau, wa bihasabi ma'rifatihi bi rabbih yakunu imanuhu fa kullama isdada ma'rifatan bi rabbih isdada imanuhu wa kullama naqasa wa aqrabu tariqin ila dzalik tadabbur sifatihi wa asma'ihi minal Qur'an. Kata beliau, sesuai dengan pengetahuan seorang hamba terhadap Rabb-nya, maka demikianlah keadaan iman seseorang. Jadi sesuai dengan pengetahuan kita tentang Allah taala, maka demikianlah keadaan iman kita. Semakin bertambah pengetahuan seorang hamba kepada Allah taala, maka akan semakin bertambah imannya, dan semakin berkurang pengetahuannya tentang Allah taala, akan semakin berkurang pula imannya, ya. Dan jalan yang paling dekat untuk mendapatkan pengetahuan tentang Allah taala adalah dengan mempelajari sifat-sifat Allah taala, mempelajari nama-nama Allah taala yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka inilah pentingnya kita untuk mempelajari Asmaul Husna, yaitu nama-nama Allah taala yang maha indah, agar kita bisa mendapatkan keimanan kita yang lebih bertambah kuat lagi, ya. Semakin bertambah keimanan kita, maka akan semakin kita itu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, ikhwah azanillah wa iyyakum jami'an, di antara buah yang kita dapatkan dari pengenalan kita terhadap nama-nama Allah taala yang maha indah, Al-Asmaul Husna, yaitu adalah kita akan semakin kuat dalam beribadah, dalam menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Perhatikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya ibadah seorang manusia, penghambaan diri seorang manusia kepada Allah taala itu terbangun dari beberapa amalan-amalan hati yang pokok, ya. Penghambaan seorang hamba kepada Allah taala itu asalnya itu terbangun dari apa? Amalan-amalan hati yang pokok. Apa saja itu? Di antaranya adalah mahabbah, cinta kepada Allah, rasa takut kepada Allah, rasa harap kepada Allah, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak 4 hal ini yang menjadi faktor munculnya penghambaan seorang hamba kepada Allah dan kuatnya penghambaan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahabbah, cinta kepada Allah taala, khauf, rasa takut kepada Allah taala, roja, rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan mempelajari nama-nama Allah taala, kita akan bisa mendapatkan amalan-amalan hati tersebut. Kita akan bisa mendapatkan rasa cinta kepada Allah, rasa takut kepada Allah, rasa harap kepada Allah, tawakal kepada Allah.
Kita ambil contoh misal, yaitu Allah Subhanahu wa taala di antara namanya adalah Al-Hamid. Ya, Al-Hamid. Dia adalah zat yang maha terpuji. Ya, dia adalah zat yang maha apa? Terpuji. Allah Subhanahu wa taala disebut dengan zat yang maha terpuji karena banyak hal, karena banyak sebabnya, banyak faktor. Di antaranya adalah karena kesempurnaan sifat Allah taala. Sehingga menjadikan Allah taala itu memiliki sifat-sifat yang maha indah, maha mulia, ya kan? Maha sempurna. Nah, Allah memiliki sifat-sifat yang maha indah, maha mulia dan maha sempurna. Ketika seseorang mengenal Allah taala dari nama Al-Hamid ini dan dia betul-betul memahaminya, ya kan? Betul-betul memahaminya makna Al-Hamid tersebut yang menunjukkan bahwasanya Allah itu maha indah, maha sempurna dan maha mulia, maka bahwa kita ketahui bahwasanya tabiat manusia itu mencintai apa? Keindahan, ya enggak? Tabiat manusia itu mencintai satu keindahan, mencintai kemuliaan, mencintai kesempurnaan. Maka ketika dia mengetahui bahwasanya Allah taala adalah zat yang maha indah, maha sempurna, maha mulia, jiwa manusia, tabiat jiwa manusia itu pasti akan mencintai Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Pasti akan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi ketika kita mempelajari nama Allah taala yang lainnya yang menunjukkan kalau Allah taala dia itu zat yang memiliki kebaikan-kebaikan yang dia berikan kepada kita. Seperti misalnya nama Allah taala Al-Barru. Al-Barru, Allah taala yang senantiasa berbuat kebaikan untuk kita. Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah taala yang sangat penyayang bagi kita, ya kan? Dan lain sebagainya. Kita akan menjadi cinta kepada Allah taala tatkala kita mengetahui itu semua. Ternyata apa saja yang ada dalam diri kita dan sekitar kita berupa nikmat-nikmat itu yang memberikan siapa? Ternyata Allah taala yang memberikan, ya kan? Allah taala yang memberikan, ya. Bukankah kita itu, tabiat jiwa kita itu suka mencintai orang yang berbuat baik kepada kita, betul nggak? Kan seperti itu, ya kan? Manusia itu tabiatnya apa? Mencintai orang yang suka memberi kepada dia, ya kan? Sehingga kita lihat ketika kita misalkan memiliki, ini sebagai contoh saja, ketika kita misalkan memiliki orang yang orang tersebut tidak suka dengan kita, misalkan, ya, ada orang yang tidak suka dengan kita, mungkin pernah bertengkar, mungkin pernah punya masalah dengan kita, terus kita sikapi dengan baik, kita kasih hadiah, kita deketi, ya kan? Kalau dia punya kesusahan kita bantu. Kira-kira akan luntur enggak kebenciannya, ketidaksukaannya kepada kita? Akan luntur dan akan berbalik menjadi apa? Menyenangi diri kita, mencintai diri kita. Karena apa? Kita berbuat baik kepadanya. Ini tabiat manusia seperti itu. Ketika kita mengenal Allah taala, ternyata Allah taala itu dialah yang memberikan semua kenikmatan-kenikmatan kepada kita. Mestinya orang yang berpikir, ya kan, memikirkan tentang hal tersebut, merenunginya, akan tumbuh kecintaan pada dirinya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Belum lagi nama-nama Allah taala yang lain, sangat banyak sekali. Nah, kemudian yang kedua setelah apa? Mahabbah adalah al-khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pun bisa kita peroleh, ya kan, rasa takut ini ketika kita mempelajari nama-nama Allah taala yang berkaitan dengan keagungan Allah taala, keperkasaannya Allah taala, ya, kebesarannya Allah taala, maha tingginya Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti misalnya kita mengenal Allah taala dengan nama Al-Aziz. Nama Allah adalah Al-Aziz, yang maha perkasa, maha mulia, ya kan? Di antaranya Allah taala dalam ayat mengatakan Allahu azizun wallahu azizun dzuntiqam. Dia adalah aziz yang dia memiliki intiqam, yaitu siksaan kepada orang-orang yang tidak taat kepada dirinya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala mampu untuk memberikan hukuman kepada siapa saja yang durhaka kepadanya.
Ya kan? Belum lagi ketika kita memahami makna firman Allah, nama Allah Ta'ala Al-Qahir, Al-Qahhar, yang maha perkasa dan mengalahkan segala sesuatu. Maknanya bahwasanya tidak ada satupun makhluk yang mampu melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah Ta'ala menghendaki untuk memberikan sebuah siksaan ataupun hukuman kepada hambanya, maka tidak ada yang bisa menolaknya, tidak ada yang bisa menghalang-halanginya. Karena Allah Ta'ala dialah yang maha perkasa. Ya kan? Belum lagi ketika kita mengetahui Allah Ta'ala itu Al-Malik, sang raja, ya, yang dia menjadi raja di dunia, ya kan, menguasai segala-galanya di dunia, dan akan lebih nampak lagi ketika di akhirat bahwasanya Allah Ta'ala merupakan raja di raja, sehingga Allah Ta'ala mengatakan Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin dalam surat Al-Fatihah. Dia adalah rajanya hari pembalasan. Ya, nampak di hari kiamat itu tentang kekuasaannya Allah Ta'ala, kerajaannya Allah Ta'ala, kekuasaannya Allah Ta'ala, sehingga dia berhak dan mampu, pasti mampu, tidak akan ada yang menghalangi untuk memberikan balasan kepada hamba-hambanya. Yang seperti ini, ya kan, akan menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ar-raja, ya, tentang rasa harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang hamba itu mengetahui bahwasanya Allah Ghaniyyun Karim, Barrur Rahim, Wasi'ul Ihsan. Ketika seorang hamba itu mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala itu zat yang maha kaya, ya, maha kaya, semuanya itu Allah punya, ya kan? Kemudian di samping Allah Ta'ala itu maha kaya, ternyata Allah sangat dermawan, karim, ya kan, tidak pelit, ya kan, Barrur Rahim, sangat sering memberikan kebaikan kepada hamba-hambanya, sangat sayang kepada hambanya, Wasi'ul Ihsan, pemberiannya itu sangat luas, ya. Maka makna-makna dari nama-nama Allah Ta'ala ini, ya kan, akan menjadikan kita itu timbul dalam diri kita itu harapan-harapan yang besar kepada Allah Ta'ala. Ya, Allah Ta'ala Al-Ghafur, Ar-Rahim, maha pengampun, ya kan, maha memberikan ampunan, Afuwun, juga sama maknanya, mirip dengan itu, ya kan, memberikan permaafan kepada hambanya. Maka ini semua memberikan konsekuensi kepada kita, atau menyebabkan diri kita itu akan timbul harapan-harapan dalam diri kita kepada Allah Ta'ala. Harapan mendapatkan kebaikan dari Allah, harapan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kita sering berbuat dosa, ya kan? Dan kalau tidak ada Allah Ta'ala yang maha pengampun, dosa kita tidak akan diampuni, karena yang mengampuni adalah siapa? Hanya Allah Ta'ala saja. Maka ketika kita mengenal Allah Ta'ala adalah Al-Ghafur, kita tidak putus asa untuk terus meminta ampunan dari Allah Ta'ala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Ini. Kemudian tentang tawakal, ya kan, tentang tawakal, maka ketika seseorang hamba itu mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala itu adalah satu-satunya zat yang menguasai madarat dan manfaat, semua madarat, semua manfaat yang menguasai hanyalah Allah Ta'ala. Artinya apa? Kalau kita ingin mendapatkan sebuah kebaikan, ya, yang menguasai siapa? Allah. Mintanya kepada siapa? Allah. Kalau kita mendapatkan sebuah musibah, madarat, bahaya, kalau kita ingin terhindar darinya, mintanya kepada siapa? Allah. Bersandarnya kepada siapa? Allah, ya kan? Allah Ta'ala dialah yang menguasai madarat manfaat. Allah lah yang memberi dan menghalangi. Allah lah yang mencipta, yang memberi rizki, yang menghidupkan, mematikan. Maka ini semua, ikhwah, ini semua akan menjadikan kita itu bersandar kepada Allah Ta'ala secara lahir batin. Bagaimana mungkin kita nggak bersandar kepada Allah? Wong rezeki kita itu yang menguasai Allah. Kita kalau mencari rezeki kan berusaha, bekerja, ada yang sebagai petani, ada yang sebagai pedagang, ada yang sebagai guru, ada yang sebagai ini dan itu, macam-macam, banyak sekali.
tetapi itu hanya sebagai apa? Sebab, hanya sebagai perantara. Siapa hakikatnya yang memberikan rezeki? Allah. Maka sandaran kita itu bukan kepada sebab ini. Sandaran kita itu apa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita itu suatu saat misalnya terputus dari salah satu sebab mendapatkan rezeki, jangan kemudian apa? Stres. Karena kita masih punya sandaran yang dia itu pemberiannya sangat luas. Dia itu mudah untuk memberikan rezeki, ya kan? Dia itu yang menguasai semua rezeki. Kita bersandar kepada Allah, minta kepada Allah, cari sebab yang lain banyak masih, kan gitu. Bersandar, bertawakal kepada Allah. Nah, ini makna-makna amalan-amalan hati yang sangat mendukung untuk kita memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana-mana ini semua yang itu kita dapatkan dari mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada sebuah faedah yang sangat bagus sekali disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala. Saya lupa dalam kitab apa atau dalam ceramah yang mana. Yang jelas intinya adalah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan surat Al-Fatihah, yang di tengah-tengahnya itu, di tengah-tengah surat Al-Fatihah itu ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang itu merupakan ikrar dari kita akan bahwasanya kita itu hanya beribadah kepada Allah Ta'ala saja, ya kan? Itu sebelumnya itu didahului dengan kalimat-kalimat puji-pujian kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Dari kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, di mana kita mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala Dia adalah zat yang maha terpuji. Semua pujian hanyalah milik Allah Ta'ala saja, ya kan? Maka ini menimbulkan rasa cinta kepada Allah. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, kita mengetahui akan kasih sayangnya Allah Ta'ala, rahmatnya Allah Ta'ala yang sangat luas. Maka ini menghasilkan rasa harap kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena rahmatnya yang sangat luas. Dan yang ketiga, Maliki Yaumiddin, Allah menyebutkan tentang kekuasaannya yang maha sempurna, yang dialah raja di raja yang ada di hari kiamat nanti, yang akan memberikan balasan kepada setiap orang yang beramal di dunia. Ini akan menimbulkan rasa takut, ternyata amal kita itu nanti akan dihisab oleh Allah, akan diberi balasan oleh Allah Ta'ala, akan ditimbang oleh Allah Ta'ala. Menimbulkan rasa takut, rasa cinta, rasa harap, rasa takut kepada Allah Ta'ala. Ini yang akan menimbulkan kita itu untuk beribadah kepada Allah. Dan dalam beribadah kepada Allah Ta'ala itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita beribadah kepada Allah dan juga bersandar kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah. Inilah mana tawakal. Mana tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Maka itu semua bisa kita peroleh dengan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga semakin kuat seseorang itu mengenal Allah Ta'ala, akan semakin cinta kepada Allah, akan semakin takut kepada Allah, akan semakin berharap kepada Allah, akan semakin kuat dalam bersandar kepada Allah, yang kemudian apa? Kualitas penghambaannya itu akan semakin baik. Kualitas penghambaannya kepada Allah, kualitas ibadahnya kepada Allah akan semakin baik. Kan gitu. Nah, ini buah bahwasanya kita akan bertambah ibadah kita kepada Allah Ta'ala, bertambah baik. Nah, kemudian yang ketiga, ini waktunya sudah hampir habis, maka saya percepat saja. Yang ketiga tentang husnul khuluq. Di antara buah yang bisa kita peroleh dari mengenal nama Allah Ta'ala ini, yaitu husnul khuluq. Husnul khuluq, yaitu memiliki akhlak yang baik. Maksudnya apa? Kita akan berusaha untuk memiliki perangai-perangai yang baik, sifat-sifat yang baik, yang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengenal nama-nama Allah Ta'ala dan konsekuensi-konsekuensinya, kita akan tahu bahwasanya Allah Ta'ala zat yang maha sempurna, Allah Ta'ala memiliki sifat-sifat yang maha baik, dan Allah Ta'ala mencintai kebaikan-kebaikan yang ada pada hambanya. Sehingga banyak di antara nama-nama Allah Ta'ala itu, ya, Allah Ta'ala menghendaki agar kita itu mendapatkan atau memiliki bagian dari makna yang terkandung dari nama tersebut. Maksudnya apa? Contoh misalnya, Allah Subhanahu wa ta'ala, ya,
Di antara namanya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, tadi sudah kita jelaskan. Allah Ta'ala Maha Pengasih dan Penyayang. Ya. Dan selain Allah Ta'ala dia sendiri yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ternyata Allah Ta'ala mencintai hamba-hambanya yang penyayang. Ya, sehingga Allah Ta'ala akan memberikan kasih sayangnya, memberikan rahmatnya kepada hamba-hambanya yang mau berkasih sayang, yang mau menyayangi sesama makhluk. Maka Rasulullah SAW mengatakan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Gitu kan? Dalam hadis, sayangilah makhluk yang di bumi, niscaya Allah Ta'ala yang di langit, di atas langit akan menyayangi kalian. Juga Rasulullah SAW mengatakan, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, orang-orang yang berkasih sayang, orang-orang yang memberikan kasih sayang kepada orang lain, menyayangi orang lain, maka akan disayangi oleh siapa? Ar-Rahman. Ya kan? Demikian pula ketika kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Ta'ala itu maha indah dan mencintai apa? Keindahan. Maka dari situ kita memahami bahwasanya Allah mencintai keindahan diri kita di hadapan Allah Ta'ala. Keindahan yang paling utama adalah keindahan dalam hal akhlak perangai kita. Ya, demikian. Ketika kita mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala memiliki nama Al-Kabir, Al-Mutakabbir, Al-Kabir, Al-Mutakabbir, ya kan? Al-Azim, Al-Kabir, Al-Mutakabbir. Ini maknanya apa? Allah Ta'ala yang maha agung, Allah Ta'ala yang maha besar, Allah Ta'ala yang maha sombong, maha tinggi. Tidak ada yang bisa mengalahkan ketinggian Allah Ta'ala. Dan di antara makna yang kita peroleh dari nama-nama ini, bahwasanya yang berhak mendapatkan atau yang berhak memiliki kesombongan, berhak memiliki keagungan, ya, hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah siapa? Allah Ta'ala. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang kurang lebih, al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari, atau kama qala sallallahu, faman naza'ani wahidan minhuma 'adzabtu. Bahwasanya kebesaran, sifat kebesaran dan keagungan adalah pakaian Allah Ta'ala, pakaianku, pakaian Allah Ta'ala. Maksudnya itu adalah akhlak, sifat yang Allah miliki, sifat khusus yang Allah miliki, tidak boleh dimiliki oleh selain Allah, kebesaran dan keagungan, ya kan? Sehingga Allah telah mengatakan, barang siapa yang mengambil salah satu di antara sifat ini, ya, maka aku akan mengazabnya, Maka Rasulullah SAW mengatakan juga dalam hadis yang lain, bahwasanya tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan. Ketika kita mengetahui nama Allah Ta'ala ini, Al-Kabir, Al-Mutakabbir, Al-Azim, Al-Muta'ali, ya kan? Maka kita akan mengetahui bahwasanya, oh ternyata kesombongan itu hanyalah haknya Allah Ta'ala. Ya, kita nggak berhak. Maka kita akan menghindari apa? Sifat sombong. Ya kan? Seperti ini. Nah, ini diantara contoh-contoh buah yang kita dapatkan dari akhlak mulia. Dan masih banyak lagi yang lain. Ya, masih banyak lagi yang lain. Insya Allah kita akan mendapatkannya ketika kita mempelajari satu persatu nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, ini hampir 1 jam ini. Yang keempat, yaitu apa tadi? Yang keempat, mendapatkan ketentraman, ketenangan, kenyamanan hidup di dalam kehidupan dunia ini. Hidup di dunia ini, ma'asyiral ikhwah, tidak semuanya apa? Menyenangkan, ya enggak? Kalau semuanya menyenangkan namanya surga. Banyak kesusahan-kesusahan, ya, banyak kesusahan-kesusahan yang kita dapatkan, ya. Dan ini kalau kita tidak bisa menghadapinya dengan apa? Kuncinya untuk menghadapi kesusahan, sabar, ridho, ya kan? Kuncinya menghadapi kesulitan-kesulitan di dunia ini adalah apa? Sabar dan ridho, kan gitu kan? Ketika kita tidak bisa menghadapinya dengan sabar dan ridho, maka apa? Hasilnya apa? Hidup kita itu akan semakin susah. Udah susah tambah susah karena nggak punya sabar, betul nggak? Kalau orang yang sabar dapat susahnya, tapi setelah itu apa? Tidak susah lagi, ya kan? Karena hasilnya akan baik ketika dia itu bersabar. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, seorang mukmin itu semua keadaannya itu baik. Kalau dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, maka itu baik baginya. Kalau dia itu mendapatkan kesusahan, dia itu akan bersabar, maka itu baik baginya juga. Ya.
Tapi ketika orang itu nggak punya sabar, apalagi ridho, ya kan, maka yang susah itu akan semakin tambah susah. Kesusahannya itu akan bertumpuk-tumpuk. Sehingga kita dapati orang-orang yang seperti ini, ya ada di antara mereka yang akhirnya bunuh diri. Kalau bunuh diri, apakah menjadi solusi? Apakah setelah itu selesai urusannya? Ternyata enggak. Bunuh diri itu malah dosa besar yang disebutkan dalam hadis itu, siksaannya itu berulang-ulang. Ya kan? Barang siapa yang membunuh dirinya dengan menusuk dengan pisau ke dalam tubuh atau perutnya, maka nanti di akhirat dia akan terus-menerus menusuk perutnya itu. Barang siapa yang membunuh diri dengan menjatuhkan diri dari tempat yang tinggi, dari gunung misalkan, atau dari gedung misalkan, maka di akhirat nanti dia dihukum untuk dijatuhkan terus seperti itu. Masya Allah, ya, ini bunuh diri. Jadi bukan solusi, ya kan? Maka ketika kita mengetahui bahwasanya setiap manusia punya kesulitan, obatnya adalah sabar dan ridho, dan ternyata hal itu bisa kita peroleh dengan mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya? Mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak nama-nama Allah Ta'ala yang mendorong kita untuk bersikap sabar, ya kan? Sehingga Allah Ta'ala mengatakan dalam surat At-Taghabun, ma asaba musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang tidak ada satupun musibah yang menimpa melainkan dengan izin Allah Ta'ala, ya kan? Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memberikan dia petunjuk. Kata para ulama tafsir, yaitu petunjuk, sehingga dia itu mengetahui ini semua datang dari Allah Ta'ala yang penuh hikmah, sehingga dia itu akan bisa ridho, bisa menerimanya, bisa sabar. Ini kan seperti ini. Contohnya dari nama Al-Hakim tadi yang kita sebutkan, ketika kita mengetahui Allah Ta'ala Al-Hakim, dalam semua perbuatannya, dalam semua takdirnya itu pasti ada hikmahnya. Ketika kita mendapatkan musibah, apa hikmahnya? Di antaranya adalah dengan kita dihapuskan sebagian dosa-dosa kita. Di antaranya adalah kita akan ditinggikan derajat kita di sisi Allah Ta'ala kalau kita bersabar. Di antaranya adalah musibah tersebut ternyata mengingatkan kita untuk kembali kepada Allah SWT. Hikmahnya bagus-bagus semua. Maka ketika kita tahu ini hikmah-hikmah seperti ini, mestinya kita akan bersabar dalam menghadapi musibah. Nah, dan yang terakhir yaitu tadi kita sebutkan, yang kelima adalah mendapatkan surga, ya kan? Di antara buah kita mengenal nama Allah Ta'ala adalah mendapatkan surga. Dan ini berdasarkan hadis yang disebutkan Rasulullah SAW, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki 99 nama. Ini bilangan 99 bukan pembatasan, tapi barang siapa yang bisa menghafal 99 nama ini, man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafal 99 nama ini, dia akan masuk surga. Namun ternyata dalam syarah hadisnya, kalimat man ahsaha bukan hanya sekedar menghafal, tetapi dia juga memahami kandungan makna-makna dari nama Allah Ta'ala tersebut, Asmaul Husna tersebut, dan dia juga mengamalkan kandungan ataupun konsekuensi dari makna-makna Asmaul Husna tersebut, ya. Konsekuensinya apa? Yaitu tadi, keimanan kita bertambah, ubudiyah kita kepada Allah semakin cinta, semakin takut, semakin berharap, semakin tawakal kepada Allah, ya kan? Kemudian berakhlak mulia, itu konsekuensinya, ya kan? Kemudian sabar dan ridho terhadap takdir Allah Ta'ala, ini semua konsekuensinya. Jadi memahami nama-nama Allah Ta'ala, menghafalnya, memahami nama-nama Allah Ta'ala, sekaligus mengamalkan konsekuensinya, maka pahalanya adalah buahnya yang paling akhir sendiri adalah kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara buah-buah yang bisa kita peroleh dari kita mengilmui nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang saya yakin buahnya tersebut tidak hanya terbatas pada 5 ini, tapi masih banyak lagi yang lain. Tetapi insya Allah yang 5 ini cukup untuk kita jadikan sebagai pendorong kita untuk mempelajari lebih dalam lagi tentang Asmaul Husna. Demikian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri, wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Walhamdulillahirabbil alamin.